Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Apa kabar hari ini kali ini? Jumat 26 Desember 2025. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir menemani aktivitas siang Anda. Hadir kembali setiap hari Jumat ya. Program spesial dari kami untuk mau perempuan dari 90.1 Fast FM Magelang dan masih bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Magelang. Tema kita siang ini keluarga Fas adalah tetap harmonis bersama orang tua dan mertua. Kenapa tidak? Bersama dengan narasumber dia siang ini, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Ngablak, ada Ibu Huril Aini SHI keluarga Fas ya. Jadi kita nanti selama 1 jam ke depan akan banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa insya Allah seputar perempuan. Tidak hanya untuk untukmu perempuan. Kalau sekarang ini bapak-bapaknya atau mas-masnya sholat Jumat dulu, nanti baru ya bisa simak kembali program spesial untukmu perempuan. Dan nanti keluarga Fas juga bisa sampaikan melalui 0815 7870 9640 untuk bergabung, ataupun juga keluarga Fas yang sedang on the way tetap bisa pantau kami di live streamingnya, tinggal download aplikasi Safara ataupun juga Noise ya. Kita sapa dulu narasumber istimewa yang sudah hadir dari penyuluh agama Islam Kecamatan Ngablak ini ya. Ada Ibu Huril Aini SHI. Kita sapa dulu beliau yang sudah datang ke Radio Fast FM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nisa, keluarga Fast FM. Alhamdulillah ini ya. Bagaimana kabarnya ini Bu Nisa, panggilnya Bu Huril atau Bu Aini ini? Ibu aja, kalau dipanggil Mbak saya malu sama anak saya. Iya, jadi Bu Huril, Bu Aini, Bu Huril aja. Baik, Bu Huril ini. Dan aktivitasnya berkantor di kantor urusan agama Kecamatan Ngablak ini. Iya, betul, KUA Kecamatan Ngablak. KUA Kecamatan Ngablak. Jadi seputar tidak hanya memberikan penyuluhan untuk para pasangan baru yang mau menikah ya, Betul. tapi juga banyak yang dilakukan, khususnya juga sesuai dengan tema kita untukmu perempuan, para perempuan ini juga ya. Nah, Betul. Bu Huril, temanya adalah tetap harmonis bersama orang tua dan mertua. Kenapa tidak? Ini kenapa diambilnya ini ya? Karena memang kalau di negara kita sering ini Bu Huril ya, banyak sekali berseliweran di sosial media bagaimana antara orang tua sendiri dan juga mertua ya. Ini kadang memang jadi salah satu hal yang dirasakan para pasangan yang baru berumah tangga atau yang sudah lama ini juga pasti menemukan banyak problematika dengan hubungan orang tua dan mertua. Nah, kenapa Bu Huril ini mengangkat satu tema ini, Bu? Iya. Ya, jadi begini Mbak Nisa, dalam kehidupan berkeluarga, Iya. Hubungan dengan orang tua dan mertua itu memiliki peran yang sangat penting. Oke. Keduanya bukan hanya sosok yang harus kita hormati, Iya. tetapi juga bagian dari sistem yang mendukung, yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Namun perbedaan latar belakang, pola pikir, kemudian kebiasaan itu seringkali menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua dan mertua itu bukanlah hal yang terjadi secara otomatis Mbak Nisa, melainkan membutuhkan sikap saling pengertian, komunikasi yang baik, serta kedewasaan dalam bersikap. Nah, keharmonisan keluarga sendiri artinya satu kondisi di mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia, diliputi rasa aman, ketenangan, kenyamanan, kemudian saling menyayangi, menghargai, dan pengertian dengan komunikasi yang baik. Saya yakin tentunya di dalam sebuah keluarga harapannya, dambaannya selalu mengharapkan keluarga yang harmonis. Begitu ya Mbak Nisa. Tetapi
Keharmonisan keluarga itu tidak hanya ditentukan oleh dua individu, Ya. pasangan suami istri saja, melainkan peran dari orang tua, mertua dalam menjaga suasana keluarga itu juga penting sekali. Juga komunikasi yang baik itu menjadi kunci utama dalam keharmonisan berumah tangga. Gitu Mbak Nisa. Baik, jadi satu judul ini dilatar belakangi karena kita lihat ini ya banyak sekali fenomena sekarang ini Bu Horil ya, bagaimana seorang tidak hanya istri juga tapi suami juga berperan penting untuk bersama-sama hadir untuk orang tua dan mertua, ada Ya, kesalingan. betul. Iya. Jadi tidak secara otomatis ini tiba-tiba terbangun gitu ya Bu Bangun, ya. betul. Karena yang kita tahu juga sekarang ini banyak sekali yang melatar belakangi. Kalau dilihat di sosial media kan banyak ya Bu ya, Banyak, bagaimana hubungan antara Hubungan antara menantu dan mertua. Tapi lebih banyak lagi juga ada Ibu ya, bahwasanya mereka bisa sejalan, bisa harmonis ini ya. Jadi menciptakan keharmonisan ini memang harus dilakukan ya Bu ya. Betul sekali Mbak Nisa. Jadi keluarga besar adalah bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Iya. Orang tua, kemudian mertua itu memiliki peran besar dalam perjalanan hidup kita. Iya. Keharmonisan tidak selalu mudah Mbak Nisa, tetapi bisa diupayakan gitu. Dibutuhkan sikap dewasa, Iya. sabar, juga saling memahami. Gitu. Jadi keharmonisan ini menjadi penting tadi yang sudah disampaikan juga sama Bu Huril keluarga Fas ya. Jadi dari keluarga besar ini menjadi bagian penting dalam satu kehidupan rumah tangga. Kenapa kita harus menjaga sebuah keharmonisan ini Ibu ya? Kenapa menjadi penting? Iya, keharmonisan dalam keluarga itu sangat penting karena dapat menciptakan suasana rumah yang tenang, Iya. kemudian aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarganya. Dengan adanya keharmonisan, hubungan antar anggota keluarga Iya. menjadi lebih erat dan penuh rasa kasih sayang. Selain itu juga Mbak Nisa, keluarga yang harmonis itu dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dalam bersikap, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Keharmonisan juga membantu mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Iya. Kemudian karena setiap perbedaan dalam perbedaan dalam keluarga itu dapat diselesaikan dengan saling pengertian dan menghargai. Melalui keharmonisan tumbuh rasa saling menghormati Iya. yang membuat keluarga menjadi lebih tenang dan kuat dan bahagia. Jadi penting sekali mengapa keharmonisan itu, karena bisa menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, kemudian menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, juga bisa mempererat hubungan antar anggota keluarga, menghindari konflik yang berkepanjangan, serta dapat menumbuhkan rasa saling menghargai. Baik, jadi kunci mengapa keharmonisan itu penting keluarga Fas ya. Tadi sudah disebutkan sama Bu Huril juga, ada menghindari konflik berkepanjangan dan juga menumbuhkan rasa saling menghargai. Jadi memang harus dibangun ini Bu ya, sebuah keharmonisan ini. Tapi dalam kehidupan berumah tangga, tentunya ada kita pastinya berjalan sejalan dengan semua itu menghadapi banyak sekali permasalahan dan juga tantangan-tantangan ini ya Ibu ya, untuk membuat atau menjalin sebuah keharmonisan antara orang tua dan mertua ini. Nah biasanya Bu ya, yang menjadi penghambat keluarga yang harmonis ini karena apa ya Bu ya? Iya, jadi keluarga harmonis itu adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa saling menyayangi, Ya. menghargai, dan bekerja sama antar anggota keluarga. Meskipun terlihat damai Mbak Nisa, tetapi keluarga harmonis itu bukan berarti bebas dari masalah. Oke. Gitu. Setiap keluarga itu pasti menghadapi berbagai tantangan yang dapat menguji keharmonisan
hubungan. Iya. Nah, tantangan-tantangan ini perlu dihadapi dengan sikap terbuka, kemudian dengan kesabaran dan komunikasi yang baik agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Tantangan yang yang ada, Iya. yang sering dihadapi itu diantaranya dengan perbedaan pendapat dan pola pikir. Oke. Begitu. Jadi hal yang wajar dan alamiah itu memiliki pandangan yang dipengaruhi mungkin ya dari usia, kemudian pengalaman, juga latar belakang. Itu yang menjadi tantangan yang sering dihadapi yang pertama. Yang selanjutnya yaitu campur tangan dalam urusan rumah tangga. Oke. Iya, jadi harusnya ketika memberikan nasihat tidak mengintervensi yang tidak diminta atau sering menyebabkan terjadinya konflik gitu. Perbedaan kebiasaan itu juga termasuk menjadi tantangan yang sering dihadapi dalam keluarga. Kemudian masalah komunikasi, ya, jadi kegagalan ataupun hambatan dalam proses penyampaian, dalam berkomunikasi, pemahaman yang pesan yang tidak tersampaikan itu akan menjadi tantangan dalam masalah berkomunikasi. Yang terakhir itu tantangannya juga bisa dari ekspektasi yang tidak tersampaikan. Baik. Gitu. Harapan, keinginan atau asumsi yang tidak bisa diungkapkan gitu dengan jelas atau secara langsung gitu. Baik, jadi ada banyak hal ini keluarga Fas ya. Kenapa terjadi sebuah tantangan yang memang kadang-kadang kita hadapi dari banyaknya konflik dalam suatu rumah tangga, dalam satu permasalahan antara orang tua sendiri ataupun juga dengan mertua ini tadi ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga agar kehidupan rumah tangga ini juga bisa sejalan, tetap harmonis bersama orang tua dan mertua. Dikasih judulnya kenapa tidak, ternyata bisa loh gitu ya Bu ya. Ternyata bisa. Ada banyak contoh ini tidak hanya di kisah nyata ini ya, tapi juga di beberapa kisah di zaman dahulu tentunya juga ada satu hubungan yang begitu harmonis antara orang tua dan mertua ini. Banyak ini yang bisa kita teladani juga ya Bu Huril ya. Nah, untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung dengan Bu Huril selaku penyuluh agama Islam dari Kecamatan Ngablak, Anda bisa sampaikan melalui 0815 78709640-nya. Nah, Bu Huril ya, kalau tadi kan sudah disampaikan juga bagaimana Ibu menyampaikan beberapa hal yang menjadi penghambat keluarga yang harmonis ya. Nah, cara kita menjaga satu hubungan ini agar tetap baik ini apa yang harus kita lakukan, Bu? Oke, jadi cara kita menjaga hubungan agar tetap baik begitu ya Mbak Nisa ya. Jadi menjaga komunikasi tetap baik dalam keluarga itu membutuhkan kesadaran Mbak Nisa. Juga usaha dan komunikasi yang konsisten. Hubungan yang sehat itu tidak muncul begitu saja. Hubungan yang tidak sehat itu ya, hubungan yang sehat itu tidak muncul begitu saja. Jadi hubungan tersebut dibangun melalui kebiasaan yang positif, pengertian dan saling menghormati. Secara keseluruhan menjaga hubungan itu tetap baik bukan hanya tentang menghindari adanya konflik, tetapi juga tentang membangun budaya saling menghargai, komunikasi yang jujur, dan perhatian terhadap perasaan orang lain. Nah, hubungan yang terus dijaga dengan cara ini akan menjadi lebih harmonis, kuat, dan langgeng. Nah, bagaimana caranya menjaga itu? Dengan cara menjalin silaturahim secara rutin, Mbak Nisa. Itu cara kita menjaga hubungan baik. Jadi melalui tindakan saling menyapa, kemudian saling berkomunikasi, mengunjungi yang bertujuan untuk memperluaskan rezeki, juga memperpanjang usia. Dan cara menjaga hubungan yang baik selanjutnya dengan menunjukkan perhatian dan kepedulian tentunya. Jadi mengedepankan rasa simpati, empati, dan tanggung jawab. Kemudian menghargai nasihat.
meskipun tidak selalu diikuti begitu Iya. ya. Jadi sikap dewasa, terbuka dan toleran itu bisa mau menerima setiap masukan. Kemudian mengucapkan terima kasih dan maaf gitu. Jadi ketika kita berbuat satu kesalahan, ya kita tidak lupa untuk Iya. selalu meminta maaf, kemudian berterima kasih ketika kita mendapatkan penghargaan ataupun nasihat yang baik. Yang terakhir, mendoakan kebaikan orang tua dan mertua. Seperti itu. Baik, Masya Allah, ini ternyata banyak hal keluarga Fas ya. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan ini juga biar tetap baik juga. Nah, untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami ya di program spesial untuk Mo Perempuan siang hari ini, hadir Ibu Huril Aini SHI selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Ngablak dengan tema keluarga Fas ya, tetap harmonis bersama orang tua dan mertua, kenapa tidak? Anda bisa sampaikan untuk berkirim di WhatsApp-nya. Jangan lupa cantumkan nama dan alamatnya, atau kalau misalnya harus di skip namanya juga tidak masalah ya. Anda bisa manfaatkan di 0815 7870 9640-nya. Kita akan kembali lagi keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini. Tetap dia untukmu perempuan dari 90.1 Fas FM Magelang. Kembali lagi keluarga Fas, program spesial untuk perempuan, dan masih bersama dengan Nisa, juga Ibu Huril Aini SHI selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Ngablak dengan tema keluarga Fas, tetap harmonis bersama orang tua dan mertua, kenapa tidak? Tadi sudah dia sampaikan banyak sekali beberapa paparan yang disampaikan dan informasi yang insya Allah juga bermanfaat untuk kita pribadi sebagai seorang perempuan, karena bagaimanapun juga ini Ibu ya, nyalanya baik tidaknya rumah tangga ini ternyata ada sosok istimewa ini ya, sebagai seorang ibu negara dan juga tuan putri di rumah ini Ibu ya. Jadi menjaga, atau istilahnya kalau orang Jawa bilang, bagaimana kita bisa ngemong roso ini ya. Jadi ngemong sama orang tua, sama mertua juga ya. Nah, ini juga Ibu sudah ada yang bergabung bersama dengan kita siang ini. Ada siapa ini ya? Disebutkan, saya seorang ibu rumah tangga yang baru, kalau dibilang baru, tapi baru 2 tahun ini menikah. Sekarang ini juga saya sedang mengandung anak pertama kami. Ini Ibu, salam kenal ya Ibu. Salam kenal balik. Saya ada di Muntilan, tidak disebutkan namanya, usia 30 tahun. Di tahun besok ini Ibu, saya 30 tahun. Tahun depan. tahun depan, tinggal besok ini Bu ya. Sekarang udah Desember. Yang ingin saya ceritakan Ibu, kebetulan saya kok tinggal di Pondok Indah, Pondok Indah mertua. Nah, ini ya, ada satu perasaan bahwasanya saya menikah dengan anak tunggal, dan orang tua ini alhamdulillahnya kedua orang tua dan juga mertua ini masih komplit dan juga lengkap. Jadi saya tinggal bersama dengan kedua bapak ibu mertua. Kadang-kadang ada rasa bagaimana saya menempatkan diri sebagai seorang menantu dan istri yang baik ini, karena saya ada di rumah saja ini ya, Ibu ya. Sekarang itu, atau hanya bawaan sedang hamil, perasaannya kadang-kadang sensitif. Hanya karena persoalan kecil, tiba-tiba saja saya merasa seperti kok gini ya jatuhnya gitu. Nah, Ibu tipsnya dong bagaimana kita bisa tetap berhubungan baik dengan mertua. Kalau saya selama 2 tahun ini alhamdulillah tidak ada persoalan yang berarti. Kami baik-baik saja, hanya saja belakangan ini kadang-kadang ada selisih paham atau beberapa tindakan saya yang ternyata
kurang disukai atau kurang berkenan di ibu mertua saya. Terima kasih ya Ibu. Iya. Jadi nama yang disamarkan itu tadi ya, Mbak Iya. Nisa ya, tidak mau menyebutkan ya. Baik. Jadi karena mungkin yang bersangkutan Mhm. baru hamil mungkin ya, mungkin itu juga bawaan. Tadi mungkin sudah ya. disampaikan ya Bu, apa Iya. ini entah hanya bawaan Bawaan, mengandung gitu ya. gitu Bisa ya. jadi Bisa ini Bu jadi ya. gitu ya. Tetapi kembali lagi Mbak Nisa, selain mungkin bawaan dari yang bersangkutan hamil, mungkin untuk menjaga hubungan baik dengan mertua itu kuncinya adalah selalu hormat kepada mertua, Oke. begitu. Dan komunikasi yang baik. Intinya, menjaga komunikasi yang baik dan empati. Perlakukan mereka, mertua kita itu seperti orang tua sendiri, gitu. Jalin kedekatan dengan sering mengajak komunikasi, Iya. kemudian bertemu dan libatkan dalam segala aktivitasnya. Mhm. Serta libatkan pasangan kita sebagai jembatan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan sambil tetap menetapkan batasan yang sehat agar privasi rumah tangganya tetap terjaga. Iya. Jadi harus melibatkan dari pasangan kita gitu ya, mungkin selain bawaan tadi hamil tapi tetap juga harus bisa untuk menjaga keharmonisan gitu, tetap harus kita melibatkan pasangan kita, menjembatani. Istilahnya menjembatani ini ya. Iya. Jadi pasangan kita juga harus tahu ya Iya, apa yang betul. dirasakan Rasakan. sang istri tadi. Sang istri Aduh, tadi. kenapa ya tadi kok saya tuh ngerasa masaknya udah enak-enak bener, aja, udah tapi kok masih aja, manis ya. Tapi ternyata dinilai kok kurang sama Ibu mertua. ternyata ini. Nah, ini harus disampaikan ya Bu Iya, ya. betul, iya. Kayak cerita-cerita di sinetron ya. Ya, dan ternyata memang beberapa kisah itu ada dalam dunia nyata ya ini Bu Huril ya. Bagaimana sebuah hubungan antara orang tua dan mertua ini harus bisa sejalan dan juga tetap harmonis agar tercapai satu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah itu tadi. Dan kita kembali lagi sambil untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung bertanya dengan Bu Huril di siang ini, Anda bisa manfaatkan 081578709640-nya. Nah, Bu Huril, kalau tadi kan bagaimana komunikasi ini atau menjaga sebuah komunikasi ini yang penting dalam menjaga hubungan yang harmonis. Nah, dampak positif ini ya tentunya Ibu ya, yang akan dirasakan satu rumah tangga dalam keharmonisan keluarga ini, dampak positifnya seperti apa ya Bu ya? Iya, jadi untuk dampak positifnya dari dari keharmonisan rumah tangga, keharmonisan keluarga sendiri memiliki dampak yang luas Mbak Nisa tentunya. Mulai dari kesehatan, emosional, perkembangan anak, kemudian pembentukan karakter, hingga kualitas hubungan sosial dan profesional. Jadi keluarga yang harmonis itu bukan hanya menciptakan kenyamanan di rumah, tetapi juga membentuk individu yang kuat, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan hidup. Dengan kata lain, keharmonisan keluarga adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan anggota keluarga, itu semua anggota keluarganya. Nah, dampak dari keharmonisan keluarga sendiri tentunya itu yang pertama, rumah tangga itu akan tenang dan bahagia Mbak Nisa. Jadi hubungan keluarga itu akan tetap rukun, dan karena semua anggota keluarga itu saling mencintai, saling mengasihi, kemudian saling menghormati. Itu dampak yang selanjutnya, yaitu hubungan keluarga semakin erat tentunya, begitu ya. Jadi ada kedekatan dan kelekatan emosional atau kepercayaan yang saling pengertian terhadap keluarga. Yang selanjutnya dampak positifnya dari keharmonisan dalam berkeluarga, anak tumbuh dalam lingkungan yang positif.
Nah, mereka berada di lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang, aman dan stimulatif tentunya. Dampak selanjutnya yaitu masalah lebih mudah untuk diselesaikan. Ya. Jadi konflik itu dapat diselesaikan tanpa kekerasan fisik, melainkan melalui dialog, mediasi untuk mencapai sebuah mufakat. Yang terakhir, dampak positif dalam keharmonisan keluarga, tercipta rasa saling percaya. Jadi kondisi penting dalam komunikasi dalam berhubungan melalui komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Baik, jadi tadi keluarga Fas sudah disampaikan sama Bu Huril bahwasanya dampak positif dalam satu keharmonisan keluarga ini akan tercipta dengan banyak hal tadi, rumah tangga yang akan menjadi lebih tenang dan juga bahagia. Ternyata mewujudkannya ini memang tidak mudah ini ya. Ada step by step yang harus dilewati ya. Seperti tadi sudah ada yang bergabung bersama dengan kita dengan pertanyaan di 2 tahun pernikahan ini menemukan dilemanya baru sekarang menemukan persoalan itu ya Ibu ya. Jadi dinamika dalam satu rumah tangga ini pasti menemukan ini Ibu ya. Nah, komunikasi menjadi penting dalam menjaga hubungan yang harmonis ini Ibu ya. Ini memang yang harus dilakukan. Salah satunya adalah kalau tadi komunikasi ini kenapa menjadi penting dalam menjaga hubungan yang harmonis ini ya. Ini jadi pentingnya karena apa ini Bu ya? Iya, jadi mengapa komunikasi penting dalam menjaga hubungan yang harmonis Mbak Nisa? Jadi komunikasi adalah jembatan utama yang menghubungkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan setiap individu dalam sebuah hubungan. Dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati, maka hubungan dapat terjaga dari konflik yang merugikan tentunya. Nah, kepercayaan tetap kokoh dan ikatan emosional menjadi lebih erat. Hubungan yang harmonis sendiri itu bukan sekedar tentang kebersamaan Mbak Nisa, tetapi tentang bagaimana setiap pihak saling memahami dan merespon satu sama lain melalui komunikasi yang sehat gitu. Nah, pentingnya komunikasi dalam hubungan keharmonisan tentunya dapat menyampaikan pendapat dengan sopan dan jelas. Selain itu juga dapat mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, menghindari nada menyalahkan, gitu ya. Kemudian memilih waktu-waktu yang tepat untuk berbicara. Selain itu juga fokus pada solusi bukan masalah. Jadi lebih mentitik fokuskan bagaimana cara mencari solusinya ketimbang mencari masalah. Baik, jadi cari solusinya ya, jangan fokus sama masalahnya. Oke, ini terima kasih juga Bu Huril ya. Dan masih tersisa waktu untuk Anda bisa sampaikan pertanyaan di 081578709640 ya. Keluarga Fas, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Untukmu Perempuan dari 90.1 Fas FM Magelang. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi untuk Mau Perempuan siang ini dari 90.1 Fas FM Magelang. Hadir bersama dengan Nisa, kita masih berjalan ini keluarga Fas ya, hingga 1 jam ke depan dengan tema tetap harmonis bersama orang tua dan mertua, kenapa tidak? Bersama dengan Bu Huril Aini SHI, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Ngablak. Anda bisa sampaikan informasinya atau tanya dengan Bu Huril siang ini yang sudah hadir di studio Radio Fas FM ya, dengan pertanyaan bagaimana kita bisa tetap harmonis bersama orang tua dan mertua, kenapa tidak juga. Bu Huril, kita bacakan dulu pertanyaan di siang ini ya. Selamat siang juga Mbak Nisa dan juga Ibu narasumber, salam kenal juga. Sedikit ini Ibu ya, setelah menikah menjalin hubungan baik dan mertua ini bisa jadi perkara yang ternyata tidak mudah ya, apabila kita punya mertua termasuk yang kadang-kadang mohon maaf ya, masih ingin mencampuri urusan rumah tangga
saya dan suami. Nah, kadang-kadang juga untuk menghindari namanya terjadi pertengkaran ini, bagaimana kira-kira Ibu ya kita untuk mengatasi, mendapatkan cara yang tepat ini Ibu ya, agar hubungannya juga sesuai dengan temanya ini ya, bisa tetap harmonis itu Iya. tadi Ibu ya. Iya. Tadi kita ungkapkan juga di awal Bu Huril ya, banyak dinamika dan problematika ketika menjalin satu hubungan rumah tangga. Termasuk ini tadi dengan pertanyaan Iya. hubungan yang kurang baik ini ya. Jadi kalau menurut dalam agama Islam juga bagaimana kita menjaga hubungan ini juga agar tetap berjalan dengan baik ini Bu ya. Atau ada tipsnya seperti apa ya Bu Huril? Iya, untuk tipsnya sendiri kembali lagi ke ini Mbak Nisa, mungkin Ke individunya. ke individu masing-masing begitu ya. Jadi kunci utama menjadi mertua yang baik begitu ya, itu hormati privasi dan batasan dari apa namanya antara pasangan tadi ya, pasangan Menantu suami dan istri, anaknya menantu gitu dan misalnya ya. anaknya itu ya. Jadi kunci utamanya yaitu menghormati privasi dan tahu akan batasannya. Selain itu juga berikan kepercayaan. Ya. Nah, ini memberikan kepercayaan kepada menantu begitu ya, untuk apa namanya mengatasi semua permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. Selain itu juga perlakukan apa namanya menantu Ya. itu seperti anak sendiri. Mhm. Begitu. Jadi tunjukkan kasih sayang yang tulus, benar-benar tulus, terima apa adanya, apa yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan dari menantu, dan jadikan mereka bagian dari keluarga inti, bukan sebagai orang asing. Begitu. Dan selalu membuka komunikasi yang baik, Ya. komunikasi terbuka, jadikan apa namanya diri Anda. Jadi apa namanya mertua dan menantu itu sebagai tempat curhat, tapi jangan memaksa untuk memberi apa namanya atau memberikan nasihat. Dengarkan saja ceritanya Ya. dengan empati seperti itu. Baik, jadi antara mertua dan menantu ini bagaimana terjadi sebuah kesalingan saling mengerti ini dimulai dari hal-hal kecil ini Ibu ya. Jadi tercipta yang namanya satu keharmonisan tadi, bahwasanya harus sama-sama saling kembali lagi ke masing-masing ini Iya, betul. Saling Ibu ya. menghormati privasi dan apa namanya batasan. Seperti itu. Baik, nah Bu Huril ya, bagaimana sebuah upaya kita untuk mewujudkan komunikasi ini menjadi harmonis Ibu? Iya, jadi upaya untuk mewujudkan dari komunikasi yang harmonis Mbak Nisa, yang pertama tentunya saling menghormati peran masing-masing begitu ya, peran masing-masing. Jadi setiap anggota keluarga itu harus menyadari, menerima dan menghargai tanggung jawab serta fungsi satu sama lain tanpa merendahkan ataupun mengintervensi berlebihan, yang diwujudkan melalui interaksi yang positif dan empatik. Ya. Begitu. Upaya yang selanjutnya yaitu dengan mengedepankan musyawarah. Ya, tentunya mengutamakan diskusi dan mencari mufakat untuk menyelesaikan masalah, untuk bisa mengambil satu keputusan yang baik. Upaya yang selanjutnya yaitu menjaga emosi dan sikap. Jadi mengenali, memahami, serta mengontrol perilaku ataupun tindakan agar tetap tenang, bijak, dan sopan. Yang terakhir, upaya mewujudkan komunikasi harmonis yaitu menanamkan nilai agama dalam keluarga. Itu sangat penting sekali karena orang tua harus secara sadar mengajarkan dan membiasakan ajaran agama, baik ibadah, akhlak mulia sebagai pondasi keharmonisan dalam berkeluarga. Seperti itu Mbak Nisa. Baik, Masya Allah ini ternyata luar biasa ini ya. Dan juga ada ini sekedar memberikan penyemangat juga ini Bu Huril ya. Iya. Hadir bersama dengan kita ada Ibu Sofia ini hanya memberikan kata-kata ini bagus ini.
seorang menantu itu tidak hadir begitu saja di sebuah keluarga, tapi dirinya harus menyesuaikan diri kepada pasangan dan keluarganya yang baru. Terkadang adaptasi tersebut juga akan terasa berat di awal. Oleh karena itu memang kasih sayang diberikan oleh mertua menjadi kewajiban untuk meringankan beban dari menantu dalam menjalaninya. Saya ini ibu mertua Mbak Nisa dan Bu Huril. Jadi kadang-kadang juga harus menyadari bahwa menantunya ini adalah jodoh terbaik yang merupakan pilihan anaknya yang nantinya akan memberikan saya cucu dan pembelajaran baru untuk anak saya. Jadi biasa sekali mertua Mbak Nisa. ini berkewajiban memberikan kasih sayang seperti menyayangi anak saya sendiri. Seperti halnya kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya tanpa mengenal pamrih. Luar biasa, Bu Sofia ini ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Untukmu Perempuan. Ini saya kok jadi gimana gitu ya, jadi terharu ini. Mau dong Ibu jadi menantunya. Semoga ini juga menjadi salah satu pembelajaran juga untuk para perempuan di luar sana. Baik ini yang sekarang ini juga mungkin besoknya juga akan menjadi seorang mertua ya, dan punya menantu, ataupun juga yang sedang memimpi-mimpikan untuk punya mertua seperti Ibu Sofia. Banyak-banyak berdoa ini ya agar ada banyak Ibu Sofia lain yang lain yang ternyata juga luar biasa istimewa. Ini kata-katanya memang menyentuh sekali. Sangat menyentuh ini ya. Bagaimana penerimaannya luar biasa, Bu ya. Sekali. Menantu adalah jodoh terbaik yang merupakan pilihan anak saya. Istimewa ini Bu Sofia ya. Terima kasih juga untuk Anda keluarga Fasya yang sudah bergabung di 081578709640-nya. Pesan ini juga sebelum nanti kita juga mau closing ini Bu Huril ya. Pesan untuk keluarga Fas agar hubungan antara orang tua kita sendiri dan juga mertua ini bisa berjalan dengan harmonis ini Ibu. Iya. Bisa disampaikan juga pesan untuk keluarga Fas di rumah ataupun juga untuk para perempuan ini. Oke. Jadi tetap harmonis bersama orang tua dan mertua membutuhkan pengertian, kesabaran dan komunikasi yang baik. Setiap keluarga memiliki cara dan kebiasaan masing-masing sehingga perbedaan itu adalah hal yang wajar. Dengan saling menghormati, mendengarkan dan berusaha memahami sudut pandang satu sama lain. Hubungan dengan orang tua dan mertua itu dapat tetap hangat dan harmonis. Kesimpulannya Mbak Nisa, keharmonisan keluarga itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada keluarga yang sempurna Mbak Nisa. Kunci utamanya yaitu harus saling menghormati, komunikasi dan kesabaran. Dengan usaha yang konsisten, keharmonisan insya Allah dapat terwujud. Gitu Mbak Nisa. Baik, Masya Allah ini Bu Huril sebuah pesan untuk keluarga Fas, terutama juga untuk para perempuan di luar sana, bagaimana kita bisa tetap harmonis bersama orang tua dan mertua agar terjalin satu kesalingan, saling menyayangi, saling menghormati, menghargai, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang insya Allah sesuai dengan impian masing-masing menuju sakinah, mawadah, warohmah. Ini bisa Terakhir, tercipta. Mbak Nisa, mungkin saya boleh kasih pantun? Boleh Ibu. Jadi saya mau kasih pantunin penutup dari judul ini. Pergi ke pasar membeli jamu. Cakep. Membeli jamu di atas kereta. Sayangi orang tua dan mertuamu, jadikan satu keluarga tercinta. Luar biasa. Satu lagi Mbak Nisa, boleh ya? Makan rendang pakai duku. Mertua tersayang, I love you. Yeay. Terima kasih juga Bu Huril untuk waktunya di siang ini. Terima kasih Mbak Nisa atas kesempatannya. Insya Allah juga bermanfaat untuk para perempuan di luar sana. Demikian tadi keluarga Fas Untukmu Perempuan bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Magelang dengan tema tetap harmonis bersama orang tua dan mertua. Kenapa tidak? Bersama dengan Ibu Huril Aini SHI selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Ngablak. Selamat bertugas Ibu Huril ya. Salam untuk rekan-rekan di kantor urusan agama Kecamatan Ngablak. Ya, nanti kami sampaikan. Terima kasih. Dan akhirnya keluarga Fas,
Nisa dan juga Bu Huril undur diri dari Untukmu Perempuan. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.